Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Puspa Garden. Video kali ini kami akan membahas tentang salah satu tanaman hias anthurium. Ini adalah Anthurium brownii ya sobat ya, atau orang kita itu biasa menyebutnya dengan Anthurium corong. Nah, seperti apa sih Anthurium brownii ini? Bagaimana cara perawatannya, media tanamnya, asal usulnya, cara perbanyakannya, dan juga yang lainnya? Langsung saja kita coba bahas sobat ya. Kita mulai dulu untuk sejarahnya itu. Jadi Anthurium brownii ini adalah Anthurium spesies ya sobat ya. Awalnya itu adalah Anthurium spesies yang berasal dari bioma beriklim tropis dan basah. Penyebarannya itu mulai dari Costa Rica hingga ke Ekuador sobat ya. Dia ini pertama kali diperkenalkan oleh Maxwell Tilden Masters tahun 1876. Nah, jadi dia itu awalnya bukan Anthurium hybrid ya sobat ya, tapi untuk saat ini itu sudah banyak sekali yang menyilangkan atau menghybrid Anthurium ini. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk karakteristik dari tanaman Anthurium brownii ini. Dia itu daunnya seperti ini sobat ya, seperti membentuk hati seperti ini dengan kerah, ada kerahnya sobat ya di bagian atasnya seperti ini nih. Warna daunnya itu warna hijau tua seperti ini, ada tulang daunnya itu warnanya hijau muda seperti ini, kekuning-kuningan. Dia itu mempunyai pinggiran daun dengan list putih seperti ini sobat ya, atau kekuningan seperti ini. Ada juga yang listnya itu warnanya merah. Karakteristik dari daunnya bisa sobat lihat bagian atasnya seperti ini. Ini serat-serat daunnya sobat ya nih, bagian atasnya. Ini seperti ini. Dia itu bagian bawah daunnya itu runcingnya sobat ya, seperti ini, memanjang tuh. Jadi ini daunnya bergelombang ya sobat ya tuh. Jadi dia itu daunnya bergelombang seperti ini. Jadi dia itu mirip corongnya sobat ya, makanya disebut di orang lokal itu dengan nama Anthurium corong. Seperti ini. Kemudian ini bagian bawah daunnya seperti ini untuk serat-serat daunnya. Untuk warna tulang daunnya itu sama sobat ya, seperti bagian bawah daunnya warnanya itu hijau muda seperti ini. Dan dia ini termasuk Anthurium yang mempunyai tangkai panjang. Jadi tangkainya itu lumayan panjang nih sobat ya, seperti ini. Tapi dia juga ada Anthurium corong yang jenisnya itu tangkai pendek ya sobat ya. Tapi sependek-pendeknya itu nggak sampai sependek Anthurium jemani lah. Paling setengahnya batang ini nih. Jadi nggak terlalu pendek ya sobat ya, meskipun namanya batang pendek. Untuk daun yang masih kecilnya itu ntar kita coba lihat ya sobat ya, masih ada apa enggak di sini. Nah, ini masih ada sobat ya. Ini yang kecilnya itu seperti ini bentuk daunnya tuh, seperti ini. Ini list pinggiran daunnya kelihatannya sobat ya, warnanya itu putih atau ke kuning-kuningan. Ini seperti ini yang masih kecilnya lagi, agak kecilannya lagi. Ini seperti ini. Dan dia tangkai daunnya itu berwarna hijau muda sobat ya, seperti ini nih. Jadi berbeda dengan Anthurium raw atau Anthurium bintang kejora. Jadi untuk Anthurium bintang kejora itu warna batangnya itu coklat ya sobat ya, atau kehitaman. Ini seperti ini nih. Ini Anthurium bintang kejora, dia agak ke coklat-coklatan atau kehitaman nih batangnya itu. Seperti ini. Dan dia warna tangkai daunnya itu yang besar juga warnanya hijau ya sobat ya tuh. Jadi Anthurium corong itu warna tangkai daunnya itu hijau. Dan ini ukuran daunnya bisa lebih besar dari ini sobat ya. Dia bisa besar sekali, mungkin sekitar 3 kali lipat sampai 4 kali lipat dari ukuran daun ini. Masih bisa sampai sebesar itu. Kemudian di sini ada tongkolnya atau spadiknya. Yaitu spadiknya panjang seperti ini sobat ya tuh. Kecil tapi panjang seperti ini. Ini sekitar ada hampir 20 cm, ini ada 17 cm sampai 18 cm ya sobat ya. Seludangnya itu warnanya hijau seperti ini, ada listnya warnanya hitam seperti ini. Tangkainya juga warnanya hijau seperti ini. Kalau Anthurium bintang kejora itu kan tongkolnya seperti mana ya? Nah, ini nih Anthurium bintang kejora, warna tongkolnya hitam seperti ini. Seludangnya warnanya hijau dan dia pendeknya sobat ya, seperti ini nih. Dan tongkolnya ini kalau terjadi penyerbukan bisa menjadi biji sobat ya. Nah, bijinya itu bisa sobat tanam nantinya. Selanjutnya untuk perawatan dari Anthurium corong ini sama seperti Anthurium pada umumnya sobat ya. Jadi dia itu ditempatkan di tempat yang teduh, jangan terkena sinar matahari langsung. Sobat bisa meletakkannya di bawah naungan paranet atau di bawah pohon yang agak teduh, bisa juga di teras rumah yang agak teduh. Jadi jangan terkena sinar matahari langsung karena dia daunnya bisa gosong nantinya. Tapi meskipun seperti itu, dia tetap butuh cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Kemudian untuk media tanamnya, kalau di sini saya bisa menggunakan campuran dari sekam bakar, ada sekam mentah, kemudian ada pakisnya, ada pupuk kandangnya atau komposnya juga. Perbandingannya itu sekam mentahnya 2, sekam bakarnya 1.
pakisnya satu, komposnya atau pupuk kandangnya itu satu. Tapi kalau sepengalaman saya untuk anthurium itu kalau lebih bagus, lebih banyak pakisnya sobat ya. Jadi lebih banyak pakis itu lebih bagus. Selanjutnya untuk penyiraman dengan media tanam seperti ini itu kalau tidak terkena hujan, sobat bisa melakukan penyiraman sekitar seminggu 2 kali sobat ya. Tapi untuk lebih amannya itu bisa sobat cek dulu media tanamnya. Kalau dia masih basah jangan disiram dulu. Tentunya untuk media tanam itu bisa menyesuaikan sobat ya. Sobat cari aja media tanam yang mudah ditemui di tempat sobat. Jadi yang penting itu media tanamnya itu poros, tidak terlalu menyimpan banyak air. Kemudian untuk pupuknya sobat bisa menggunakan pupuk NPK aja sobat ya. Saya itu biasa menggunakan pupuk Osmocote atau Dicastar yang seimbang aja sobat ya, yang 13-13-13 atau 14-14-14. Atau kalau mau yang disemprot itu ada pupuk Growmore misalnya, yang seimbang itu ada 20-20-20. Jadi untuk pupuk itu menyesuaikan juga, sobat gunakan aja pupuk yang sobat miliki. Untuk dosisnya disesuaikan dengan mereknya sobat ya. Intervalnya juga disesuaikan dengan mereknya. Kalau Dicastar itu sekitar 3 bulan sekali, kalau Growmore itu sekitar seminggu sekali sobat ya intervalnya itu. Selanjutnya untuk perbanyakan anthurium itu bisa dengan cara vegetatif ataupun generatif. Jadi sobat bisa memperbanyaknya dari biji. Jadi jika tongkolnya ini sudah terjadi penyerbukan, nanti dia akan menghasilkan biji. Jadi sobat juga bisa melakukan crossing atau penyilangan. Misalnya anthurium corong ini disilang dengan anthurium bintang kejora. Nah jadi jika terjadi biji, nanti sobat akan menghasilkan varian-varian baru. Nah untuk menyilang anthurium itu sudah pernah kita bahas di video yang lain. Nanti mungkin akan kami lampirkan tautannya di akhir video ini. Selain dengan cara dari biji, juga bisa dengan cara pemotongan bonggol ya sobat ya, atau pemisahan anakan. Nah untuk pemotongan bonggol itu juga sudah pernah kita bahas di video yang lain, nanti akan kami lampirkan juga tautannya di akhir video ini. Nah untuk sedikit tips bagi sobat nih kalau mau merawat atau menanam Anthurium Brownii ini atau Anthurium corong ini, kalau saya itu kan di daerah panas atau dataran rendah. Nah dia itu biasanya itu gampang busuk ya sobat ya, akarnya itu. Saya itu di daerah Tangerang karena tempatnya juga panas di sini. Nah dia itu biasanya sangat mudah busuk untuk akarnya itu. Jadi kalau sepengalaman saya kalau beli Anthurium corong itu lebih baik dari kecil aja. Jadi dari kecil sudah ditempatkan di tempat sobat atau daerah sobat. Nah dia bisa lebih adaptasi. Jadi jika sudah besar dia sudah terbiasa dengan lingkungan sobat. Ini juga dari kecil ya sobat ya. Ini dari kecil sekitar berapa daun lah, ukuran daunnya itu segini. Nah untuk yang tadi itu yang kecil itu sebenarnya itu adalah indukannya sobat ya. Jadi itu indukannya dan ini anakan sampingnya. Jadi masih besaran si anakan sampingnya itu. Karena dia itu sempat busuk, tadinya itu dia juga lumayan besar ukurannya. Besar kemudian busuk, nah jadi tinggal sisa-sisa ujungnya aja. Nah sekarang ukurannya segitu tuh. Jadi dia itu sebenarnya indukannya sobat ya dari Anthurium corong yang ini. Nah jadi sobat kalau mau melihara atau merawat Anthurium corong ini lebih baik itu menggunakan atau merawat yang kecil aja, ukuran yang dari kecil. Jadi supaya terbiasa dengan lingkungan sobat. Nah mungkin itu aja sobat ya untuk video kali ini tentang sedikit penjelasan dari Anthurium Brownii atau Anthurium corong ini. Jika di antara sobat ada yang ingin menanyakan, mungkin bisa langsung tulis di kolom komentar. Atau sobat ingin menambahkan juga bisa langsung tulis di kolom komentar. Jadi kita sharing-sharing aja sobat ya di sini. Nah selanjutnya kita coba bahas Anthurium atau tanaman hias. Apalagi sobat bisa ketik di kolom komentar ya sobat ya. Kalau ada tanamannya nanti akan kita review tanaman tersebut. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.